Bismillah. Bismillah. Nggak hidup. Cek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, walhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam majlis mengenal fiqih Islami, yang mana kita sudah sampai pada akhir dari kitab As-Siyam. InsyaAllah ta'ala tidak lama lagi kita akan menghabiskan bab-bab dalam kitab As-Siyam. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Baik, kita lanjutkan perkataan muallif rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan bab shaumit tatawwu', bab puasa-puasa yang hukumnya sunnah, puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Yusannu siyamu 3 ayyamin min kulli syahrin والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 رواه الترمذي وحسنه وسميت بيضا لبيضاد ليلها كله بالقمر. إبيضاد من كلمة بيض، إبيض يبيض، إبيضاد لبيضاد ليلها كله بالقمر. Disunahkan untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Wal afdalu, dan yang afdal adalah menjadikan pada hari-hari bid. Hari-hari bid itu apa? Hari-hari bid itu 13, tanggal ke berapa? 13. Wa 14 wa 15. Jadi puasa ayyamul bid itu bukan puasa yang berdiri sendiri, akan tapi dia adalah puasa yang pada asalnya dalil intinya adalah berpuasa minimal 3 hari di dalam 1 bulan. Maka barang siapa yang kehilangan tanggal 13 atau 14 atau 15 karena kesibukan, bukan berarti kemudian meninggalkannya sama sekali, akan tapi bisa melakukannya di hari yang manapun selama 1 bulan. Karena pada intinya adalah disunahkan untuk berpuasa 3 hari min kulli syahr, 3 hari dari setiap bulan. Wifaqan, sunnah berpuasa 3 hari dalam setiap bulan hukumnya ijma', tidak ada khilaf, bi ghairi khilafin, tanpa ada khilaf
wa yahsulu lahu bisiyamiha ajra saumid dahri wal hasanatu bi asyri amsalha. Kita ingat di hadis yang kemarin kita sebutkan yang tertulis di kitab antum, ya. Kullu amal ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amsalha, di awal kitab bab shaum tatawwu', ya. Di awal bab shaum tatawwu' ada hadis wa fihi fadlun 'azim li hadits kullu 'amal ibni Adam lahu wal hasanatu bi 'ashri amsalha. Sudah ketemu? Baik. Setiap kebaikan itu bernilai dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Maka dalam Hasyiah Ibn Qasim rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwasannya barang siapa yang menjaga setiap bulan paling tidak puasa 3 hari, ya, wa yahsul lahu bi siyamiha ajra shaumid dahri, dia akan mendapatkan pahala berpuasa 1 tahun penuh. Karena kebaikan itu tadi dilipat gandakan berapa? 10. 3 kali 10 berapa? Maka kalau setiap bulan berpuasa 3 hari, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Padahal setiap bulan hanya mengambil waktu untuk berpuasa 3 hari. Nah, itu minimal, ya. Minimal usahakan dalam waktu 1 bulan ada waktu untuk berpuasa minimal 3 hari. Nah, itu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajat hamba-hambanya agar umat Islam ini lebih dekat kepada ketaatan dan lebih bisa mengontrol syahwat dan hawa nafsunya. Min ghairi husuli ma fi shaumid dahri minal masyaqqah, tanpa harus puasa setahun penuh, tapi bisa mendapatkan pahala puasa selama setahun penuh. Dan itulah istimewanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima fi sahihaini annahu qala li Abdullah bin Amr صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As di dalam Sahihaini, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, riwayatnya lebih spesifik dan lebih jelas, ya. Nabi SAW berkata kepada beliau radhiyallahu anhu, "Sum minasyahri 3 ayyam." Wahai sahabatku, berpuasalah setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi'ashri amsalha, karena kebaikan itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Wa dzalika mithlu shiyamid dahri, ya. Lafaz hadis ini lebih spesifik dan lebih jelas, dan itu seakan-akan engkau berpuasa 1 tahun penuh, padahal sebulan cuma mengambil 3 hari. Wali Muslim yasumu min kulli syahrin 3 ayyam. Nah. Dan Abu Hurairah sahabat radhiyallahu anhu juga menyampaikan sebuah perkataan, "Ausani khalili," aku diberi wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah shiyam 3 ayyam min kulli syahr. Maka petunjuk mengenai berpuasa 3 hari paling tidak di dalam 1 bulan itu hampir kabar-kabarnya ini mutawatir, sangat banyak, hadisnya sangat banyak, dan amal atau perbuatan para sahabat juga sangat banyak. Nanti antum akan menghadapi masalah yang mirip, ya. Hadisnya sahih, ya, akan tetapi tidak ada riwayat sahabat melakukannya. Puasa apa kira-kira? Puasa sudah pernah tak sampaikan. Ayo, puasa 6 hari di bulan Syawal. Mirip, ya, hadisnya sahih. Akan tapi kata Imam Malik, saya tidak mendapatkan satu riwayat pun ada sahabat yang melakukannya. Juga tidak ada satu riwayat pun seorang tabi'in melakukannya. Juga tidak ada satu riwayat pun tabi'ut tabi'in melaksanakannya. Hadisnya pun tafarrud, hadisnya cuma diriwayatkan dari 1 jalur. Cuma ada 1 jalur, yaitu jalurnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Insyaallah sampai insyaallah.
Wa summiyat biyadan li bayadi layaliha kulliha bil qamar, ya. Atau tadi li biyadi layliha kulli bil qamar, dinamakan biyad dari kata bayad. Apa itu bayad? Bayad berwarna putih atau terang, ya, putih atau terang. Sama dulu kan belum ada lampu, ya, belum banyak penerangan, sehingga hari-hari bayad, hari-hari sinar bulan rembulan itu mencapai pada titik terang yang maksimal, itu menjadi ciri bahwasanya ini adalah hari-hari di mana malam hari ini ada bayadnya, ada biasanya gelap, ya, biasanya gelap sehari-hari itu kalau malam gelap, tapi di 13, 14 dan 15 ini malam-malamnya terang, malam-malamnya terang. Itulah ayyamul bid, adalah hari-hari di mana malamnya terang karena sinar rembulan. Wa yusannu shaumu al-itsnaini wal khamis, ya. Dan disunnahkan juga puasa hari Senin dan hari Kamis. Nah, jadi kalau satu bulan tidak bisa 13, 14, 15, masih ada solusi yang lain. Ambil hari Senin, hari Kamis, ya. Sehingga mengumpulkan dalam satu bulan, mengumpulkan Senin dan Kamis, Senin Kamis Kamis, Senin Kamis Senin, dan lain sebagainya, ya. Minimal 3 hari. Minimal dalam satu bulan 3 hari. لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيها الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه أحمد والنسائي. Berpuasa Senin dan Kamis syariatnya dihukumi sunnah bi ghairi khilaf, tanpa ada khilaf, ya. Nanti ada beberapa puasa sunnah yang ada khilafnya, ya. Adapun tadi kita sebutkan yang pertama puasa 3 hari dalam satu bulan tidak ada khilaf, ya. Misalnya ijma, antum mau mengajak siapapun dari aliran manapun tidak ada masalah, ya. Juga puasa Senin dan Kamis, antum mau mengajak siapapun dari mazhab apapun tidak ada masalah. Ini masalah-masalah yang ijma bi ghairi khilaf. Wal itsnain bihamzatil wasl, ya. Sumya bidzalika li'annahu tsanil usbu', itsnain dinamakan itsnain karena merupakan hari kedua dalam satu pekan. Kalau hari kita bilang hari Ahad, hari Minggu, maka dalam bangsa Arab itu adalah hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad itu hari pertama. Senin itu hari kedua. Harusnya kalau hari pertama kita Senin itu nggak pas, ya, karena diserap dari bahasa Arab. Senin itu 2, tapi jadi hari pertama. Nanti liburnya berarti Jumat, Sabtu, ya, mengajukan. Kenapa? Ya karena Anda menggunakan istilah Senin, ya. Istilah Senin itu diambil dari bahasa Arab, maknanya 2. Harusnya itu sudah hari kedua, hari pertama kerjanya adalah hari Ahad. Wa lafzu Abi Dawud, dan Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini. 2 hari tersebut, hari Senin dan Kamis, tu'radu fiha al-a'mal, amalan-amalan kita selama satu pekan itu diangkat di hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis ala rabbil alamin, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim, dan aku sangat suka, ya, aku sangat bahagia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau amalanku diangkat bertemu Allah, aku sedang dalam kondisi puasa. Mengapa coba? Coba ada yang bisa ingat-ingat pelajaran di pekan yang lalu? Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kalau amalannya diangkat dalam kondisi puasa? Kaitkan dengan hadis yang kita sudah sebutkan di pertemuan yang
Lalu bagaimana antum memahami hadis tersebut? Hadisnya apa bunyinya? Kullu amal ibni Adam. Hadis pertama di kitab Siyamut Tatawwu illa shaum. Kemudian fa innahu li wa ana ajzi bihi. Apa kata muallif? Wa hadhihi al-idafatu li tashrifi wa ta'zim. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa ini itu sebuah ibadah yang khusus, ya, ibadah yang khusus, langsung aku yang akan mengurus pahalanya. Biasanya cukup malaikat tahu ini pahalanya sekian, fulan pahalanya sekian. Kalau puasa enggak, malaikat enggak perlu tahu, cukup tulis fulan puasa. Ya, tapi mereka enggak perlu tahu pahalanya berapa, langsung aku yang akan mengukur pahalanya berapa. Kira-kira kalau kita sedang amalannya diangkat, kemudian kondisinya lagi puasa, ya enggak? Maka kira-kira kita berharap seluruh amalan yang terangkat itu mendapat kondisi yang sama dengan pahala puasa. Pahala sholatnya jadi tidak ada ukurannya, pahala sedekah sing mung 1000, 10.000 jadi enggak ada ukurannya, ya enggak? Pahala mungkin pulang meluk anak, ya, sama ibunya anak-anak juga. Kemudian banyak puasa reli ya, sekedar tuku apa cilok mungkin ya, gorengan ya. Ada yang sengaja kalau pulang malam itu pulang ke rumah, dia nggak mau pulang kecuali harus membawa sesuatu untuk istrinya yang menunggu di balik pintu, ya. Ada yang seperti itu, sekedar tuku jajan yang sederhana, ya, putu, apa, tahu aci, apa, ya. Tapi karena diangkat dalam kondisi hari itu dia sedang berpuasa, maka kita harap seluruh amalan yang sederhana tadi akan mengambil keutamaan pahala puasa, mengambil perlakuan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membuat balasan yang tidak ada ukurannya, yang mana malaikat tidak akan pernah tahu berapa banyak yang Allah siapkan pahala amalan ketika diangkat dalam kondisi orangnya berpuasa. Maka hendaknya betul-betul berusaha berpuasa di hari Senin dan Kamis karena sangat istimewa, ya, sangat istimewa. Selain Senin dan Kamis kita mendapatkan keutamaan tersebut, amalan kita diangkat dalam kondisi kita berpuasa, juga bisa mengambil keutamaan dari puasa yang pertama kita sebutkan tadi, ya, puasa 3 hari dalam 1 bulan. InsyaAllah berlipat-lipat keutamaan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Wa shaumu sittin min Syawal, ya. Setelah puasa 3 hari dalam 1 bulan, kemudian Senin dan Kamis. Senin dan Kamis, hari Senin, ayo, tadi saya belum lanjutkan ya riwayatnya Al-Imam Abu Dawud, ya, hadis tentang Senin dan Kamis. Dalam lafadznya Al-Imam Abu Dawud, wa kana yasumuhuma fasu'ila an dzalika. Ketika Nabi SAW berpuasa Senin dan Kamis, ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin dan Kamis? Faqala, inna amalan nas tu'radu yawm al-itsnain wal khamis. Wa qala lahu rajul ara'aita al-itsnain? Qala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya al-Qur'an. Di dalam lafaz hadis Al-Imam Abu Dawud ditanya tentang keutamaan puasa hari Senin. Kenapa kok puasa hari Senin? Ya. Nabi SAW menjawab, fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya al-Qur'an. 2 perayaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang Islam, yaitu merayakan hari kelahiran Nabi SAW dan hari nuzul Al-Quran. Ya, asib kan? Pertanyaannya,
Antum ketika perayaan-perayaan yang diulang setiap tahun itu namanya apa? Namanya Id, ya, dari kata ada yaudu Id. Setiap tahun diulangi, setiap tahun diulangi. Barangnya sama, diulangi terus. Diulangi. Kalau syukuran kenaikan kelas itu kira-kira Id juga ada? Hah? Ya enggak lah. Naik kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 kelas 3, ya beda semua. Ya dah. Maulid kan sama, yang diperingatkan kejadian yang sama. Nuzul Quran juga diperingati kejadian yang sama. Adapun tajaddud nikmah, ya, nikmat yang berganti-ganti, maka tidak ada halangan, tidak ada problem kalau antum ingin membuat tasyakuran, ya, bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan Id, karena kejadiannya tidak berulang. Tahun kemarin naik kelas 1, ya kan, tahun besok naik kelas 2, tahun besok naik kelas 3, kemudian akhirus sana, ya, akhirus sana boleh nggak akhirus sana, ya kan, kan sempat ramai ya akhirus sana, ya, katanya apa namanya, buat apa gitu, padahal itu sebenarnya dulu sudah ada, dari saya TK juga sudah ada, namanya perpisahan, ya, namanya perpisahan. Yang ngasih nama wisuda itu juga masyarakat sendiri. Masyarakat memberi nama itu wisuda, mau apapun namanya lah, intinya itu perpisahan. Kenapa kita sibuk apa namanya saling berselisih dalam permasalahan istilah, penggunaan kata-kata, ya enggak? Mungkin dulu istilah wisuda hanya digunakan anak kuliahan, ya enggak? Tapi kalau urf sudah menghendaki istilah wisuda digunakan anak SMA, terus kita bisa apa? Ya enggak? Itu cuma kata-kata kok. Itu cuma kata-kata, kenapa diperselisihkan? Intinya adalah perpisahan, ya. Kalau SMA dulu namanya apa ya? Malam kenangan, ya. Namanya malam kenangan zaman anak SMA. Terus sekarang jadi wisuda SMA, SMP juga, ya. Terus juga ada SD juga. Lawas itu semua hanya istilah, ya. Tidak ada hal yang penting meributkan istilah, tapi hakikatnya kita semua sepakat sejak zaman TK. Tapi nggak tahu antum TK ada? TK ya? Kalau anak sih TK. Sama tahu langsung. Zaman dulu orang biasanya langsung, ya. Orang usum TK langsung be. Hurung usia ada berapa apa? Min. Kayaknya dulu 5 tahun bisa SD kayaknya dulu. Iya kan? Iya, zaman dulu 5 tahun SD. Kalau sekarang udah nggak boleh. Tayyib, kembali ke nikmat yang terjadi diperingati setiap tahun tentang peristiwa yang sama, ya enggak? Nabi SAW lahir cuma sekali apa berkali-kali? Cuma sekali, ya enggak? Berarti peringatannya terhadap peristiwa yang sama enggak? Nuzul Quran, ya barangnya cuma itu, meskipun beberapa tahap, ya. Cuma setelah Nabi SAW wafat, tidak ada lagi Quran turun lagi, enggak? Setelah beliau SAW wafat, enggak kan? Ya udah, berarti turunnya Quran ya cuma satu kali ke Baitul Izzah. Adapun kepada beliau SAW maka mufarraq, yaitu ayat demi ayat. Anda perhatikan, ya, Nabi SAW mengatakan, kenapa puasa di hari Senin? Di hari Senin itulah aku dilahirkan, dan di hari itu Quran diturunkan kepadaku. Anda mau tanya, ini kalau merayakan tadi, ya, peristiwa yang sama diulangi bertahun-tahun, setiap tahun diulangi, namanya apa? Namanya Aid. Seperti antum merayakan hari Idul Fitri, ya dah, hari Idul Fitri kan dirayakan setiap tahun. Idul Adha juga, ya dah, dirayakan setiap tahun. Pertanyaannya, ketika hari Idul Fitri dan Idul Adha, apa hukum puasa di dalamnya? Apa hukum puasa di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha? Yakin? Temenan boleh. Ini masalahnya ijma, tidak ada khilaf, ya. Bisa kayak kader, ya. Ini masalah ijma, tidak ada khilaf bahwasanya berpuasa di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha itu hukumnya haram, tidak boleh, tidak ada khilaf, ya. Maka tidak akan bersatu. Yang namanya Id dan puasa itu tidak akan bersatu, ya. Yang namanya Id dan puasa tidak akan bersatu.
Maka pertanyaannya, kenapa Anda merayakan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal yang diperintah harusnya adalah berpuasa. Kenapa Anda merayakan nuzul Al-Quran misalnya? Padahal yang diperintah adalah berpuasa. Perayaan dan puasa ini dua hal yang tidak bersatu, ya, di dalam agama Islam. Maka itu bukan Id, ya, itu bukan Id. Maulidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah hari Id, bukan hari yang harus dirayakan setiap tahun. Mengapa? Karena disyariatkan di hari tersebut untuk berpuasa. Dan Id dan puasa itu tidak pernah menjadi satu, ya, dalam agama Islam. Menunjukkan bahwasannya meskipun kita bersyukur atas nikmat tersebut, ya, ada nikmat hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum tentu dijadikan Id, belum tentu. Ya. Adapun kalau itu kejadian, ya, di tahun tersebut, maka tidak ada masalah kita merayakan nikmat. Antum punya anak, wis, ya, bukankah antum melakukan, ya, ada akikah, ngundang teman sebagai ungkapan bentuk rasa syukur, dah. Ya kalau itu udah ada masalah. Tapi antum merayakan itu setiap tahun, akikah terus setiap tahun, dah? Enggak kan? Iya. Kalau mau kayak gitu harusnya antum akikah setiap tahun. Ya, merayakan kelahiran terus, ya kan? Merayakan kelahiran terus berarti antum akikah setiap tahun. Tuh baru Id namanya. Kan tidak. Lahirnya cuma sekali, ya sudah, perayaan kelahirannya hanya satu kali. Adapun di zaman hari lahirnya persis, kalau kita hidup di tanggal tersebut, ya, kita hidup di zaman itu, insya Allah kita menghadiri pesta makan-makannya hari lahirnya Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun depannya sudah besar, sudah tidak lahir lagi, lahirnya cuma satu kali, ya, kalau diulang terus namanya Id, peristiwa yang sama perayaannya diulang terus, itu namanya Id. Dan itu betul dalil, ya, untuk merayakan sebuah Id betul. Dan dalilnya justru bertentangan. Dalilnya adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merayakan hari kelahirannya melakukan apa? Puasa dan perayaan ini dua hal yang bertentangan. Perayaan itu hari makan dan minum, ya, hari saling berbahagia seperti yang dilakukan umumnya di negeri kita, ya, berbahagia, saling menyapa, saling berpelukan, saling senang. Yang tidak bahagia dengan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah Abu Jahal dan keturunannya, kata mereka. Ya, berarti Wahabi ini yuk kita bahagia sekali berharap menyaksikan kelahiran seorang nabi, ya, tapi lahir terus apa cuma sekali lahirnya? Ya sudah, perayaannya cuma waktu lahir, dok. Seperti antum merayakan kelahiran anak antum, ya, tidak ada masalah syariat Islam. Antum tasyakuran, alhamdulillah anak saya lahir, ya. Kan, tapi beliau lahir juga cuma sekali, ya sudah, setelahnya sudah, tahun berikutnya sudah tidak ada hari lahir lagi. Dan kalaupun ada pasti sudah dirayakan, ya, nyatanya tidak ada yang merayakan. Dari golongan para sahabat itu bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hidup, tapi tidak pernah merayakannya, tidak pernah bikin acara juga. Justru perintahnya untuk berpuasa. Atau nuzul Al-Quran. Anggaplah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, para tabiin juga tidak ada satupun, ya, kumpul-kumpul yuk ke acara misalnya gitu, kan tidak pernah, ya. Tapi kalaupun itu dituduh tidak suka dengan turunnya Al-Quran, ya juga bingung juga, ya, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Ini masalahnya Id, apakah perlu dirayakan atau tidak, cuma itu aja, ya. Justru yang harus dilakukan adalah berpuasa. Kalau antum bersyukur dengan telah lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan wasilah beliau antum tahu cara sholat, ya, antum tahu cara beribadah, antum tahu cara bermuamalah yang tidak ada riba, tidak ada kezaliman, tidak ada kecurangan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa syariat tersebut,
ya. Antum tahu hukum pernikahan, ya ada disyariatkan 1, 2, 3 atau 4. Berapa Pak disyariatkannya orang? Harganya 4. Berarti kalau 1 tidak syar'i ya. 1 tidak syar'i. Yang disyariatkan adalah 4. Berarti 3 tidak syar'i, 2 apalagi 1 miskin ya. Banyak sekali hukum yang antum tahu. Antum tahu keutamaan umroh, antum tahu manasiknya, haji juga ya, toharoh bersuci ya. Kalau udah tahu mungkin antum mandi terus setiap mau sholat ya kan, ben resik nyemplung di sana belum. Tapi dikasih tahu cukup dengan melakukan wudu juga ada batasannya. Enggak usah maksudnya enggak usah berlebihan sampai ya sirai klebes kabeh, klambine klebes kabeh, enggak kan? Kita bersyukur dengan lahirnya seorang nabi yang sangat sayang dengan umatnya. Ma khuyyirtu baina amrayni illa ikhtartu aisarahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau diberi pilihan melakukan 2 amalan pasti milih yang paling mudah. Contohnya ada, nanti antum akan berpuasa ini banyak. Contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa puasa Daud itu bisa. Tapi riwayat beliau melakukan puasa Daud wallahu alam tidak ada. Tapi beliau memerintahkannya. Ya tidak. Yang beliau lakukan adalah yang mudah. Supaya umat ini jangan terlalu berlebihan. Meskipun kalau ada yang kuat ya silahkan. Ya tidak, ada yang kuat silahkan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam selalu memilih yang paling mudah. Semua hal ya, dalam semua hal. Wa shaumu sittin min Syawal ya. Berikutnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Qala al-Muwaffaq, yaitu al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bi ghairi khilaf. Beliau menukil tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf secara mazhab ya, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, kemudian Hanabilah secara mazhab ya. Berarti umum ulama di dalamnya itu sepakat bahwasannya puasa 6 hari bulan Syawal itu tidak ada khilaf. Wa qala An-Nawawi wa ghairuhu wa karihahu Malik wa ghairuhu. Tapi ada segelintir ulama, sedikit ulama yang mengatakan hukumnya justru makruh, bukan hanya boleh atau tidak disunahkan, bukan hanya tidak disunahkan tapi justru makruh. Wa allaluhu bi annahu rubbama dhanna wujubaha. Pada ketupat ke tanggal berapa? Tanggal 7. Ya itu contohnya ya. Contohnya lebaran, setelah lebaran yang ditakutkan oleh al-Imam Malik ya. Imam Malik itu bilang, saya takut orang-orang jahil, orang-orang awam itu menyangka puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena nempel dengan bulan Ramadan. Cuma dipisah berapa hari? 1. Dia ngertinya itu hari Id istirahat, besok puasa lagi. Terus muncullah generasi-generasi sing ora pinter maca Quran, ya ndak bisa baca hadis. Kemudian mung jare bapane nyong, ora puasane kuwi nang itu, ngesuk puasa maning 6 dina. Sing bener iya. Akhirnya ngertinya sambungan Ramadan, libur sehari, terus puasa 6 hari. Dan kejadian jadinya hari lebaran ketupat, bahkan lebih meriah dibandingkan lebaran Idul Fitri. Ya dah. Kayaknya perkataan Imam Malik ini banyak diremehkan para ulama. Bahkan para ulama, enggak mungkin orang menyangka puasa 6 hari bulan Syawal itu dikira nanti hukumnya wajib. Siapa bilang? Kejadian kok. Imam Malik itu subhanallah ya, orang yang luar biasa dalam melihat zaman yang sangat jauh. Beliau melihat zaman bukan di zamannya, tapi melihat zaman nanti. Beliau hidup di zamannya para ulama ya. Tapi yang beliau takutkan itu adalah hari di mana para ulama sudah tidak ada. Terus orang awam tidak tahu hukumnya apa, pokoknya puasa ya. Pokoknya puasa baik, hukumnya habis, pokoknya puasa.
Orang ngerti sih, yang masuk Quran tidak bisa, baca hadis juga. Ustadz dan kiainya pun sama. Yang penting jualan apa minyak wangi ya 3 mili 300 ribu ya 1 mili 100 ribu karena ada dongane ben warungnya laris. Fokusnya seperti itu sehingga ilmu ramudeng apalagi fikih ya semua penting puasa bae wis manut akhirnya dikira wajib dan kejadian. Banyak orang tidak menyangka dengan alasannya Imam Malik itu aneh. Masa semua orang tahu itu hukumnya sunnah, bagaimana kok Anda takut ada zaman orang kira hukumnya wajib? Tidak ada yang menyangka perkataan Imam Malik ternyata kejadian. Meskipun banyak yang tidak menerima alasan Imam Malik tersebut. Anda nukilkan perkataan beliau. Ya. Waqala Yahya Al-Laythi, beliau adalah beriwayat kitab Al-Muwatta. Wasami'tu Malikan yaqul fi siyam 6 ayyamin ba'da al-fitr min Ramadan. Dan aku mendengar perkataan Malik ini langsung meriwayatkan dari gurunya ya. Al-Imam Malik rahimahullah taala berkata tentang 6 hari puasa setelah Idul Fitri. Inni lam ara ahadan min ahli al-ilmi wal fiqhi yasumuha wa lam yablughni dhalika an ahadin min as-salaf. Aku seumur hidup belum pernah melihat satu pun ahli ilmi, bukan orang awam, bukan ahlul ilmi ya, para ulama, tidak ada satu pun yang puasa 6 hari di bulan Syawal. Bukan hanya ahlul ilmi wal fiqhi kata Imam, dan ahli fikih pun sama. Tidak ada satu pun di zamanku yang aku temukan mereka melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Walam yablughni dzalika an ahadin minas salaf, dan gak ada riwayat satu pun sahabat puasa Syawal, saya belum nemu. Antum boleh coba cari ya. Siapa tahu antum lebih canggih dari Imam Malik. Siapa tahu bukan Imam Malik kurang pinter ya, antum lebih pinter, coba, gak ada salahnya ya. Tidak ada riwayat dari sahabat, tidak ada riwayat dari tabi'in, tidak ada riwayat dari tabi'ut tabi'in bahwasanya generasi sahabat melakukan puasa 6 hari bulan Syawal, tidak ada. Nah, itulah jenis-jenis hadis yang tidak ada amalan pendukungnya. Jadi ragu enggak antum kira-kira? Hadisnya sahih ya, sanadnya sahih, tapi masa enggak ada yang melakukannya satupun? Padahal Imam Malik hidup dengan zaman sahabat itu dekat enggak? Dekat sekali. Dekat sekali. Masa enggak pernah dengar bapak ngomong baik ketemu sahabat puasa, masa enggak pernah satupun? Tidak ada satupun, enggak ada. Wa anna ahlal ilmi yakrahuna dzalika, justru yang Imam Malik temukan ulama di zamannya beberapa mengatakan hukumnya makruh. Ini bukan perkataan Imam Malik. Imam Malik itu bukan seperti kita ya, lihat Quran hadis langsung menyimpulkan hukum, enggak. Beliau mendapat ilmu itu dari guru-gurunya dan hanya menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari ulama salaf. Wa yakhafuna bid'atahu, dan Imam Malik dan guru-guru Imam Malik ini takut kalau muncul bid'ah puasa wajib selain Ramadan, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Wa an yulhaq bi Ramadan ma laysa minhu, dan takut kalau orang-orang awam, orang-orang jahil, orang-orang yang kaku, tidak ada ilmunya, menganggap bahwasannya puasa 6 hari di bulan Syawal ini merupakan rangkaian dari bulan Ramadan, seakan-akan belum selesai Lebaran, karena masih ada 6 lagi. Jadi Lebaran orang pati meriah, ya enggak? Orang semeriah-meriah, esuk puasa maning, ya. Orang ongrongan, ya. Libur sedina tok, yang perang asale pan libur setahun, darani esuk puasa maning, ya. Ya ini santai loh, ya kan? Lebarannya santai, ya. Esuk puasa maning ikir. Itu yang ditakutkan Imam Malik, dan terjadi. Ya. Law ra'au fi dzalika khifatahu 'inda ahli ilmi wa ra'uhum ya'maluna dzalika. Beliau tidak menemukan satupun
ada ulama salaf yang melakukannya. Nah itulah sekarang saya kembalikan pada antum. Ya, antum tahu hadisnya sahih, meskipun antum tidak bisa ngecek, cuma ikut-ikutan. Ya sama saya juga cuma ikut-ikutan juga. Hadis sahih disahihkan dengan oleh beberapa para ulama banyak. Imam Ahmad termasuk berhujjah dengan hadis ini, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada ya hadisnya di depan antum ya. Man shama Ramadhana wa atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annama shama ad-dahr. Akhrajahu Muslim. Ya. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, ya. Banyak para ulama meriwayatkan hadis ini, akan tetapi hadis ini jalur sahabatnya cuma satu, tidak ada yang lain. Jalur sahabatnya cuma satu. Namanya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari berarti orang mana? Orang Ansar berarti mana? Madinah. Imam Malik a'lamun nas bi ruwatil Madinah. Imam Malik itu seorang ahli hadis yang paling mengerti tentang periwayat-periwayat yang berasal dari Madinah. Kalau bicara tentang periwayat asalnya Madinah, tidak bisa dilewatkan perkataan Imam Malik sama sekali, karena beliau paling tahu tinggalnya di sana, tahu rumahnya yang mana, kalau pagi beli sarapan ponggol di mana, kalau malam bakso di mana, waduh apa ya, bojone sapa, anaknya pira, Imam Malik ngerti. Maka orang dari luar Madinah menghukumi hadis ini sulit tanpa melihat perkataan Imam Malik, sulit, karena Imam Malik tinggalnya di situ. Ya, periwayat hadisnya dari Madinah. Kok bisa tidak ada orang Madinah melakukan puasa 6 hari bulan Syawal? Si ceritanya berapa? Imam Malik tidak mengatakan hadisnya lemah, enggak. Dan cuma kenyataannya begitu. Tidak ada satupun ulama di zamannya puasa. Sebelumnya pun tidak ada, guru-gurunya pun tidak ada. Riwayat dari sahabat melakukan puasa itu pun tidak ada. Bahkan riwayat Nabi SAW berpuasa 6 hari bulan Syawal pun tidak ada. Ajib apa rajib? Nabi SAW tadi sebelumnya puasa Senin Kemis ya, beliau mengatakan, aku suka ketika amalanku diangkat, aku dalam kondisi puasa. Ana sampaikan hadis pendukungnya. Ketika beliau berpuasa di hari Senin, ada orang tanya kenapa puasa di hari Senin, kemudian dijawab hari itu aku berarti dilakukan enggak? Lah puasa ini tidak ada riwayat yang menunjukkan beliau SAW melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi mencurigakan, hadisnya mencurigakan ya. Imam Malik enggak mengatakan lemah enggak, cuma membingungkan. Hadisnya sahih, periwayatnya orang Madinah, tidak ada orang Madinah melakukannya. Betul kan? Iya kan? Perbuatan para sahabat ini kan penting untuk menunjukkan ini hadisnya benar-benar digunakan apa hukumnya, jangan-jangan mansuh, hukumnya sudah dihapus. Ya. Siapa yang sangka, siapa yang tahu, Allah. Oleh karena itu Imam Malik menukil perkataan guru-gurunya, hukumnya makruh. Bukan beliau ijtihad sendiri, enggak. Beliau mengatakan hukumnya makruh. Tapi saya bukan Maliki, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita mengikuti Imam Ahmad. Muhammad mengatakan hukumnya sunnah, hukumnya sunnah, dan itu pendapat jumhur ulama dan ulama mazhab dari yang 4 sepakat. Tadi yang sudah sampaikan ya, yang mengatakan makruh itu cuma Imam Maliknya. Murid-muridnya menyelisihi guru-guru. Murid-murid Imam Malik ini menyelisihi fatwa gurunya sendiri. Jadi kalau dibilang mazhab Malikiyah, enggak. Mazhab Malikiyah kebanyakan jumhur Malikiyah itu mengatakan hukumnya sunnah. Cuma Imam Maliknya sendiri. Memang unik ya, tiap mazhab itu unik. Jadi ada jenis-jenis mazhab, saya tidak tahu detailnya. Tapi beberapa mazhab itu ada yang pendapat murid itu dikatakan pendapat mazhab itu ada. Contohnya Malikiyah, contohnya juga Hanafiyah. Kalau Hanabilah itu punya karakteristik yang sangat nyaman buat belajar orang yang masih bodoh seperti saya. Karena apa? Karena pendapat ulama Hanabilah sumbernya satu, fatwanya Imam Ahmad.
Tidak ada yang lain. Jadi ayam ya. Kalau mazhab yang lain itu berat. Kenapa berat? Muridnya sudah pandai berijtihad dan itu dianggap pendapat mazhab. Abu Hanifah, ya enggak, muridnya siapa? Abu Yusuf Al-Ghadhi. Itu kalau berfatwa itu juga termasuk pendapat mazhab Hanafiyah. Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani itu kalau berfatwa juga dihitung mazhab Hanafiyah. Abu Hanifah berfatwa juga pendapat Hanafiyah. Susah kan? Susah. 3 pondasi tersebut itu mazhab. Imam Malik pun sama. Murid-muridnya ini mujtahidin dan pendapat muridnya dikatakan juga pendapat mazhab. Unik. Ya. Imam Syafi'i mirip dengan Imam Ahmad. Mazhab Imam Syafi'i mirip dengan Imam Ahmad. Murid-muridnya itu mendasari fatwa dalil berdasarkan fatwanya Imam Syafi'i. Mirip ya, Imam Ahmad juga sama. Tapi yang lain Imam Malik, Abu Hanifah sulit karena muridnya juga kalau berfatwa dianggap pendapat mazhab. Maka disimpulkan 4 mazhab sepakat bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya sunnah kecuali Imam Malik dan segelintir ulama di zaman beliau. Tapi mau diingkari pendapat Imam Malik, oh ini pendapatnya lemah, batil juga susah. Kenapa? Karena Anda sampaikan periwayat hadis tentang puasa 6 hari bulan Syawal itu siapa beliau? Perawi hadis sahabatnya siapa? Orang mana? Itu yang bikin pendapat Imam Malik meskipun sedikit ya dibandingkan jumhur ulama, tapi berat. Kenapa? Karena Imam Malik ini orang yang paling tahu tentang perawi-perawi hadis dari kota Madinah. Sahabat kuburannya siapa saja itu tahu. Di Baqi nih sahabat radhiyallahu anhu nih tak hafal. Enggak seperti kita cari-cari kabeh. Ya dah. Beliau tahu ke gang siji, gang loro, gang telu ke omahe kae nang kono. Guru-gurunya para tabi'in tahu betul. Itu yang bikin pendapat Imam Malik itu berat untuk ditinggalkan. Tapi walhamdulillah ana masih setia dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Adapun antum terserah ya. Boleh-boleh saja. Baik, ada keunikan dari puasa 6 hari di bulan Syawal dan bulan Ramadan. Ya. Perhatikan. Dari hadis Sa'id Ibn al-Musayyib an Thawban, dari sahabat Thawban, marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', ya. Dihukumi marfu', man shama ramadhana syahrun bi 'ashrah wa shama 6 ayyam ba'da al-fitr wa dzalika as-sanah. Nah, kita sudah sampaikan tadi bahwasanya kebaikan dibalas berapa kalimat? Thayyib. Ramadan 1 bulan, berarti nilai pahalanya seakan-akan berapa bulan? 10. 1 diping 10 sesuai teman. 1 diping 10 berarti berapa? 10. 6 hari di bulan Syawal. 6 hari diping 10 berapa? 60. 60 itu berapa bulan? 2 bulan. Berarti 2 bulan tambah 10 bulan berapa? 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya jumlah bulan dalam setahun itu jumlahnya berapa? 12. Berarti seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Lu ngirit maning. Ya, ngirit terus ya. 3 hari setiap bulan ya, setahun. Puasa Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal dapat setahun lagi. Masya Allah. Puasa 1 tahun itu pahala puasa bisa berlipat-lipat, bisa bertahun-tahun. Ya enggak? Puasa Arafah coba. Ya enggak? Sana alladzi ba'da walladzi qablahu. Ya, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan 2 tahun. Coba diping setahun antum puasa ping pira? Bisa jumlahnya bisa bertahun-tahun. Ya. Asyura ya. As-sanah al-madhiyah, setahun coba. Hah? Wis 3 tahun dah kok ya. Masya Allah ya. Maka ambil, Allah Subhanahu wa taala tahu kita ini para duafa, kita ini semangat ibadahnya ya.
kadang naik, banyak turunnya. Maka kalau ketemu hari-hari istimewa, itulah gaspol, ya, gasken, ya. Kalau ketemu hari-hari penting, ambil. Senin ambil, Kamis ambil, 6 hari bulan Syawal ambil, Arafah ambil, Asyura ambil, ya. Karena banyak turunannya. Usahakan turunannya jangan di hari-hari diskon pahala tadi, ya. Itu Lailatul diskon, ya. Jadi ngawuk munis. Lailatul Qadar bisa Lailatul diskon, ya. Ampun wis, ya Allah, ya Rabb. Auzubillah. Jadi orang pada ngoleh Lailatul Qadar, orang pada nang masjid, orang pada ibadah, ndonga maca Quran, malah pada maring mall. Baik. Nah. Wa inna ma kuriha shawmu dahri lima fihi min ad-dha'fi wa tashabbuh bitabattul walaula dhalika lakana fihi fadlun 'azim li istighraq az-zaman bi ta'ah wal ibadah. Adapun puasa 1 tahun penuh maka hukumnya dilarang, ya. Puasa 1 tahun penuh itu hukumnya makruh. Tapi kita bisa mendapatkan pahala puasa 1 tahun, adapun melakukannya puasa terus, ya, setahun full. Berarti orang tahu orang puasa, bendina puasa, oleh boleh kira-kira. Bisa nih pertanyaan. Hah? Ada ide dikurangi iblis. Lima fihi min ad-dhafi wa tashabbuh bitabattul. Karena itu secara fitrah akan melemahkan fisik, Yang kedua, mirip orang yang meninggalkan pernikahan, ya. Karena apa? Karena puasa ini melemahkan fisik, ya. Kalaupun dia menikah, fisik wis lemah sih bibin, ya enggak? Iya. Karena dalam syariat Islam tidak boleh seorang laki-laki dengan sengaja membujang, niat membujang sampai mati, nyongoropan bojo, ya. Ana beli wong iku. Lo kan ana ya. Ana. Perpayu. Durung deno, durung. Oh, memang niat ora pan bojo, ya. Nyompan fokus ibadah ceritane, ya. Nyompan ceritane pan fokus ibadah, ora pan bojo. Ngomarakna dadi kudu golek duit lah, ya. Kudu nukukna klambi lah, kudu nukukna panganan, na jajan lah, anak kalung, anak gelang, anak cincin, anak anting, anak hijab syar'i, ya. Nasi ireng, nasi kuning, wis. Skincare, harus jalur glowing lah, ya. Akhirnya dia pikir kita ngurang-ngurangi waktu ibadah, wis orang kuenan lah, yang murid paling setelah atau ibadah tok, ya. Nah boleh, ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ketika ada sahabat yang ingin seperti itu, Nabi SAW mengatakan, yang tidak suka dengan sunnahku, ya enggak. Karena Nabi SAW itu menikah. Yang tidak suka dengan syariat menikah, maka bukan golonganku. Tidak tahu golongan apa, ya. Golongan putih dan golput, ya. Golongan putih. Lah orang yang berpuasa 1 tahun penuh itu meskipun menikah, tapi kondisi fisiknya akan mirip dengan orang yang meninggalkan pernikahan. Kenapa? Karena kalau setahun penuh berpuasa, maka fisiknya melemah. Dia akan kehilangan rohbah, akan kehilangan rasa ingin kepada lawan jenis. Karena fisiknya ditekan terus selama 1 tahun. Syahwatnya ditekan terus sampai tidak muncul sama sekali, itu juga salah, ya. Jadi syahwat itu bukan berarti ditekan sampai habis. Terkadang juga perlu olahraga. Baik. Wa yustahabbu tatabu'uha, dan disunahkan 6 hari tersebut itu rentengan. Disunahkan untuk tatabu' itu satu dan yang lain itu nyambung.
Akan tapi kalau dilakukan tidak nyambung misalnya, ya kalau dilakukan tidak nyambung, karena Ramadan itu nyambung enggak? Nyambung. Supaya dihitung setahun kan puasa tambahannya juga harusnya nyambung, ya enggak? Pertanyaan kalau tidak nyambung, misalnya baru dapat 1 hari, besok ada saudara datang, ya namanya bulan Syawal bulan berkunjung, ya ada acara inilah, reuni TK, reuni SD, reuni SMP, SMA, SMK, SMA ada pindu ya. Jadi SMA lulus pindah SMK. Kuliah S1, S2, S3, reuni akan nemen dalam bulan Syawal sini reuni tok ya. Durung kuliah pindah jurusan. Karena jurusan ke macet, sehingga tidak bisa berkesinambungan, nyambung 1 2 3 4 5 6, harus ada jarak, satu puasanya ada jedanya. Qala fil furu' al-Imam Ibn Muflih rahimahullah taala, wa yahsulu fadluha mutatabi'atan wa mufarraqatan, ya. Dan itu merupakan zahir dari fatwanya Imam Ahmad, bahwasannya keutamaan puasa 1 tahun penuh tidak harus 6 hari bulan Syawal itu sama dengan Ramadan rentengan, enggak. Kan tapi boleh 6 hari bulan Syawal ini dilakukan secara terpisah-pisah selama di bulan Syawal. Akan tetapi istihbab dianjurkan, ya, dianjurkan tadi urut atau berkesinambungan, ya, langsung 1 2 3 4 5 6 langsung diselesaikan. Dan diusahakan juga, dianjurkan juga kaunuha aqibal id, langsung 1 hari setelah id. Jadi seneng-seneng ya prai puasane langsung ngesuke puasa maning, lemes maning, ya. Lima fihi minal musara'ah ilal khairi, karena itu termasuk menyegerakan amalan saleh. Karena kita tidak tahu ajal kita datang kapan, ya. Maka selama ada kemampuan, selama ada keinginan, selama ada kesempatan, maka segerakan amalan saleh yang kita inginkan, yang kita sudah cita-citakan, yang sudah kita niatkan, jangan ditunda-tunda. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau tidak salah ini yang dimaksud, ya. Wasamma ba'dun nas ats-tsamin 'Aidul Abrar. Ya, jadi ternyata Lebaran Ketupat itu tidak hanya ada di zaman kita. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah ada Lebaran setelah Idul Fitri, yaitu Lebaran kedua setelah Idul Fitri, yaitu setelah selesainya puasa puasa 6 hari di bulan Syawal. Wala'allahu taqiduhu bisyawal, wala yajuzu i'tiqaduhu aidan, tidak boleh diyakini itu sebagai aid, tidak boleh diyakini sesuatu yang syar'i, bagian dari agama Islam, dirayakan setiap tahun, tidak boleh, karena butuh dalil. Fa innahu laisa bi'idin ijma'an, karena itu bukan id sama sekali dengan ijma' para ulama. Tidak ada id setelah Idul Fitri 6 hari kemudian Lebaran lagi. Wala sya'irahu sya'irul id. Nah, jadi itu bukan id dan tidak boleh dirayakan sama sekali, ya. Kalaupun ingin bersyukur karena sudah bisa menyelesaikan puasa Ramadan, kemudian menyelesaikan 6 hari di bulan Syawal, ya, bersyukur kecil-kecilan aja di rumah, nggak perlu sampai bikin acara besar kemudian ngundang antum semua, ya, habis pengajian langsung datang ke rumah saya, RT, kemudian bikin acara tasyakuran massal dan lain sebagainya. Ketupatnya enak enak id pertama apa id kedua? Biasanya id kedua lebih mantap, ya. Wa shaumu syahril muharram, ini yang kita sekarang berada di dalamnya. Puasa berikutnya adalah puasa di bulan al-Muharram. وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان وهو أول شهور العام وسمى المحرم لكونه شهرا محرما
تصريحا بفضله وتأكيدا لتحريمه لأن العرب كانت تتقلب فيه فتحله عاما وتحرمه عاما. Puasa bulan Muharram itu afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan. Ya, secara itlaq, secara umum bulan Ramadan itu secara umum puasa yang paling afdal nomor 1. Ya, dan hukumnya wajib. Di bawah itu puasa Muharram. Ya, ini secara waktu keumuman dalam hitungan bulan. Akan tetapi coba lihat, kita sudah sebutkan tadi ada puasa yang 1 hari tapi nilainya luar biasa sekali. Apa saja kita sebutkan tadi? Puasa sehari toh, tapi nilai pahalanya sangat besar. Puasa apa contohnya? Asyura, kemudian apa lagi? Arafah, ya enggak? Kemudian yang berkaitan dengan waktu yang lain, ya. Itu Arafah terjadi di bulan apa? Dzulhijjah, ya. Kalau secara spesifik hari puasanya itu bisa macam-macam, belum tentu Muharram. Akan tetapi secara umum puasa selama 1 bulan, ya, puasa selama 1 bulan, yang paling afdal setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Meskipun puasa Arafah juga rankingnya lebih, tapi cuma 1 hari. Ini bicara tentang waktu 1 bulan, bukan yang diecer, ya, bukan yang diecer. Kayak tadi kita sebutkan 6 hari di bulan Syawal, ya ada. Itu pahalanya juga besar, ya ada. Istimewa juga. Akan tapi cuma 6 harinya itu. Tapi puasa di bulan Syawal secara umum selama di bulan Syawal itu tidak lebih afdal dibandingkan puasa di bulan Muharram. Jadi secara umum, ya. Kalau secara khusus, ya dalilnya khusus tadi 6 hari di bulan Syawal, kemudian ada lagi tadi Arafah di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau secara umum, maka bulan Muharram puasa di dalamnya lebih afdal dibandingkan puasa di bulan Dzulhijjah, juga puasa di bulan Syawal. Akan tapi kalau secara spesifik khusus tadi hari-harinya tanggal 9, 6 hari bulan Syawal, maka itu lebih istimewa, ya, pahalanya lebih istimewa. Ini bicara tentang 1 bulan, tentang bulannya, waktu 1 bulan untuk berpuasa. Min hadits Abi Hurairah, ya, hadisnya berasal dari afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, rawahu Muslim. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal dari hitungan bulannya, ya, dari sisi bulannya setelah bulan Ramadan, maka itu adalah bulan Muharram. Dan tidak ada bulan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali bulan Muharram. Tidak ada, ya. Cuma ada 1 bulan yang dikatakan syahrullah, itu cuma 1, yaitu bulan Muharram. Bulan Rajab, syahrullah Rajab, tidak ada. Syahrullah Sya'ban, tidak ada. Syahrullah Dzulhijjah, tidak ada. Yang dikatakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, itu cuma 1, yaitu bulan Muharram. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya bulan Muharram ini kedudukannya sangat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh disia-siakan, ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, yang mengagungkan apa yang Allah puji, apa yang Allah agungkan, maka itu ciri orang yang bertakwa, ya. Ciri orang yang bertakwa adalah mengagungkan syiarnya Allah. Jadi tidak boleh kita biasa aja di bulan Muharram, harus istimewa. Sebagaimana Allah menjadikan bulan Muharram itu kita pun sama, harus istimewa. Kalau mau sedekah juga sedekah istimewa. Kalau mau salat malamnya juga istimewa. Puasa juga lakukan puasa-puasa yang terbaik. Baca Quran, lakukan bacaan Quran yang terbaik, ya. Bermuamalah dengan tetangga, lakukan yang terbaik. Tunjukkan antum ini sedang di bulan yang istimewa, maka antum harus istimewa juga, ya. Perlakuannya dimanapun, tempat kerja,
di lingkungan, dengan anak, dengan istri, dengan orang tua, ngirimi hadiah untuk orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nah, kirimi doa dan lain sebagainya, mintakan ampun. Antum perlakukan ibadah-ibadah itu istimewa di bulan yang istimewa. Itu tepat tandanya itu adalah mukmin yang memiliki hati yang bertakwa. Mungkin kita banyak mengklaim kita ini orang yang bertakwa, tapi Allah Subhanahu wa taala punya patokan, ya. Orang bertakwa itu gampang ukurnya. Kapan? Ketika datang momen-momen yang Allah agungkan. Kalau dia biasa saja menghadapi hari-hari tersebut, maka itu bukan ciri orang yang bertakwa. Contohnya hari Jumu'ah, ya. Hari Jumu'ah mungkin dari kita biasa, rutinitas biasa, ya, kerja dan lain sebagainya. Tidak, kalau orang beriman, orang bertakwa harus istimewa. Hari Jumat entah apapun antum harus melakukan sebuah amalan yang istimewa. Sederhana karena setiap hari kita akan mengulangi hari Jumat, ya enggak? Harus berbeda. Akhlaknya beda, sikapnya beda. Oleh karena itu bagus kalau di pengalaman anak di Saudi Arabia, hari Jumat itu hari kumpul keluarga, ya, dari mbah, pak, de, putu, sing gede, sing cilik, semuanya kumpul. Harus istimewa, harus, tidak boleh enggak. Kalau hubungan biasa WA telepon itu hari biasa, kalau Jumat enggak. Dan mereka betul-betul mengistimewakannya. Kalau sampai ada yang tidak datang pasti dicari. Harus mengorbankan rutinitasnya untuk hari yang istimewa. Menyambung rahim, ya, silaturahim, menyambung rahim, hubungan nasab, hubungan keluarga. Kalau kita bisa mengistimewakan apa yang Allah istimewakan, maka itu tanda kita orang yang bertakwa. Jadi takwa itu bukan klaim, tapi harus dibuktikan. أفضل الشهر التطوع به كاملا بعد شهر رمضان شهر الله المحرم لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه, ya. Ka'arafah, beberapa puasa sunnah itu afdal karena harinya, ya. Tapi kalau bulannya maka itu bulan Muharram setelah Ramadan. Ataupun harinya seperti Arafah, ya, Ashri Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan yang paling mulia adalah di tanggal 9-nya. Fattatawwu al-mutlaq afdaluhul muharram. Maka puasa sunnah secara umum dalam hitungan bulannya yang paling afdal Muharram setelah Ramadan. Kama ana afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebagaimana secara umum salat sunnah yang paling afdal setelah yang wajib adalah qiyamul lail secara umum, ya, secara umum. Tapi terkadang ada waktu-waktu salat sunnah yang juga penting. Kalau kita sedang ingin bertobat misalnya, ya, merasa bersalah, kemudian sholat duha karena kita banyak melalaikan ibadah, misalnya pengen sholat duhanya dipanjangkan. Kadang ada, karena sholat ini tergantung niatnya. Kalau niatnya tidak ada juga tidak ada timbangan pahalanya. Semua amalan seperti itu. Terkadang di waktu duha niatnya lagi kencang teman, ya, lagi pengen tobat, lagi rindu dengan akhirat, takut dengan kematian, bisa meningkat. Padahal salat duha, tapi pahalanya bisa sangat tinggi. Tapi secara umum salat sunnah yang paling afdal itu qiyamul lail secara umum. Tapi pada prakteknya bisa jadi di waktu-waktu tertentu itu lebih afdal daripada qiyamul lail, bisa jadi. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yukthiru fihi shaum. Akan tapi tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak puasa di bulan Muharram. Ya, ini contoh lagi, ya. Beliau menyampaikan utamanya bulan Muharram, puasa di bulan Muharram. Tapi beliau sendiri tidak terlalu banyak puasa di bulan Muharram. Kira-kira apa maksudnya kira-kira? Beliau sendiri menyampaikan bahwasanya puasa yang paling afdal setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Tapi beliau sendiri tidak banyak puasa di bulan Muharram. Kira-kira apa maksudnya kira-kira? Supaya tidak disangka wajib, bagus. Kemudian apa lagi? Tidak memberatkan. Ya,
rahmatan rifqan bi ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seperti itu, ya. Beliau kalau mau itu akan pasang target ibadah yang paling tinggi. Cuman melas karo dewek sing pada, ya. Gue ngerti ini kayak salah kabeh ya, karena orang pendol, ya ndak. Sing pendol kan sing, ya itu. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam menggugurkan semangatnya terkadang demi supaya umatnya aja terlalu merasa berat. Akan tetapi yang penting istiqamah, ya. Khairul a'mal adwamuha wa inqal. Amalan yang paling baik itu yang terus menerus meskipun sedikit. Puasa mampunya Senin Kemis, ya wis nang Muharramnya Senin Kemisan tok ora apa-apa. Tapi sudah terbiasa, jangan sampai putus. Karena ngejar Muharram ya ndak full baru gue los. Ngenteni puasa maning kapan? Ramadan maning nembe puasa. Ya ndak begitu. Apa yang sudah dimulai puasa sunnahnya lanjutkan. Ketemu bulan Muharram, ukur diri kita sendiri. Mampu nambah ndak? Senin Kemis tambah ya apa? Silahkan. Hari yang apa? Yang kosong, yang nggak terlalu sibuk. Mampu silahkan. Ndak mampu, yang Senin Kemisnya jangan diputus. Ya. Senin Kemis kadang Kemisnya akeh tamu, akeh kunjungan dan lain sebagainya. Ya wis Senin baik. Ya. Yang penting kalau udah mulai sebuah amalan ibadah jangan sampai diputus, ya. Jangan sampai diputus. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Kalau sudah terbiasa sedekah, ya, meskipun jumlahnya naik turun biasalah. Itu kan faktor ekonomi, ya dah. Tidak harus berada di atas terus dan tidak harus berada di bawah terus biasa. Tapi kalau sudah terbiasa, ya sudah jalan terus. Meskipun turun, ya. Biasanya antum sedekah 10 miliar misalnya, suatu hari karena omset sedang turun ya 9M misalnya, ya. Ya gak paham karena ya siapa tahu kan jadi pemilik kebun durian musangking terbesar di Indonesia, siapa tahu, ya. Kan mahal musangking. Per kilo berapa per kilo? Wa akaduhu al-ashir, yang paling muakkad di dalam sunnah berpuasa di bulan Ramadan adalah al-ashir. Ashir itu berapa? Yang ke-10, ya, di tanggal yang ke-10. Thumma tasi', kemudian di bawah itu yang ke-9. Wa ajma'u ala sunniyati shiyam Asyura, ya. Siyam Asyura 10 Muharram itu sunnahnya berdasarkan ijma', ya, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf sebagaimana kita sebutkan tadi, misalnya di 6 hari di bulan Syawal. Yang ini satu ini Asyura enggak ada khilaf, ya, ijma'. Wa annahu laisa biwajib, dan puasa Asyura itu tidak wajib. وقال القاضي حصل الإجماع على أنه ليس بفرض وإنما هو مستحب. Karena beberapa riwayat mengenai puasa Asyura ini memiliki pertentangan, ya. Pertentangan riwayat ada yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan sahabatnya ketika awal disyariatkan puasa Asyura, memerintahkan kepada sahabatnya untuk puasa. Kalau perintah hukum asalnya apa? Wajib, ya. Kemudian hukumnya dinasakh menjadi sunnah. Tapi riwayat yang lain menunjukkan sebaliknya, dari awal hukumnya sunnah. Faman syaa falyasum, faman syaa falyuftir. Barang siapa yang mau silahkan berpuasa, barang siapa yang tidak mau maka silahkan untuk tidak berpuasa. Riwayatnya saling bertentangan. Syariatnya ijma'. Syariat puasa Asyura hukumnya ijma'. Tapi dulu di awal, apakah dia dari awal hukumnya sunnah, apakah dari awal wajib kemudian menjadi sunnah? Juga beberapa riwayat sahabat menunjukkan bahwasanya ketika diwajibkan puasa Ramadan, ditinggalkan puasa Asyura. Maksud ditinggalkan berarti apa? Wajibnya ditinggalkan. Berarti hukum asalnya wajib. Ya, tapi bertentangan. Dalam mazhab Hanabilah pun dua riwayat.
Imam Ahmad punya dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan dari awal hukumnya sunnah. Riwayat yang kedua mengatakan awalnya wajib kemudian menjadi sunnah. Ala kulli hal, tetap saja sekarang hukumnya sunnah. Ya, itu hanya awalannya saja, Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi' wal 'ashir. Ya. Kalau aku diberi kesempatan hidup sampai tahun depan, aku akan puasa di tanggal 9 dan ke-10 Muharram. Ihtajja bihi Ahmad wa qala in ishtabaha alaihi awwal syahri sama 3 ayyam liyatayaqqan shawmahuma. Jadi disunahkan selain berpuasa tanggal 10 juga berpuasa tanggal 9. Adapun yang mengatakan tanggal 11 juga disunahkan, wallahu alam berasal dari mana dalilnya. Kalau dalilnya berkaitan dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka tidak khusus tanggal 11. 12-nya juga boleh. Yang mengkhususkan tanggal 11, wallahu alam, saya tidak tahu dalilnya apa. Karena memang ada riwayat, kalau tidak salah ingat ya, ada riwayat untuk puasa tanggal 10 wa yauman qablahu wa yauman ba'dahu. 10 dan hari sebelumnya dan hari setelah. Tapi riwayat ini banyak didhaifkan para ulama, Oleh karena itu di dalam matan Zadul Mustaqni tidak disampaikan tanggal 11-nya, ya. Menunjukkan beliau termasuk yang menguatkan hadisnya dhaif, tidak dijadikan hujjah. Lalu boleh enggak puasanya di tanggal 10 saja? Ya, boleh enggak puasanya tanggal 10 saja? Boleh enggak? Yakin? Baik, kita akan cek ya. Tapi sebelum itu, wasu'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an siyami faqala ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman yatlubu fadlahu 'ala al-ayyam illa hadzal yawm wa la syahran illa hadzal syahr. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menanti-nanti puasa kecuali hari apa? Asyura dan bulan Ramadan. Yang lainnya santai, puasa yang lain dilakukan dengan santai. Tapi kalau tanggal 10 Muharram beliau itu nunggu-nunggu dan betul-betul pengen puasa hari itu. Kalau yang lain beliau lakukan dengan santai, tidak banyak diperhatikan oleh para sahabat. Tapi kalau 10 Muharram penekanannya lebih dan beliau sendiri betul-betul menanti-nanti tanggal 10 Muharram sebagaimana beliau menanti-nanti bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Wastahabba jumhur ulama al-jam'u bainahuma, ya, dianjurkan untuk mengumpulkan 10 dan 9. Wa huma afdhalus syahri, dan 10 dan 9 itu merupakan bagian dari bulan Muharram yang paling afdal, itu tanggal 10 dan tanggal 9. Wa qala ba'du ahli al-ilmi la'ala sabab fi shaum at-tasi' al-ashir alla yatashabbah bil yahud, untuk menyelisihi kaum Yahud. Wali Ahmad bi sanadin dhaif. Nah, kan betul seperti Anda sampaikan tadi, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dengan sanad yang dhaif. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Ya. Puasalah tanggal 10 Muharram dan 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelah. Bisa sanadin dhaif, tapi sanadnya dhaif dan tidak jadikan hujjah. Wal madhhab karahatu ifradihi, dan fatwa Imam Ahmad menunjukkan kalau tanggal 10 saja hukumnya. Antum bilang tadi boleh. Betul, makruh kan juga boleh. Ya enggak? Makruh juga boleh. Tapi Imam Ahmad berdasarkan fatwa-fatwanya puasa tanggal 10 saja makruh. Puasa tanggal 10 saja hukumnya makruh. Nah. Qala Syekh wa huwa muqtada kalami Ahmad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu adalah berdasarkan fatwa Imam Ahmad, bahwasanya kalau 10 saja hukumnya makruh. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan itu merupakan fatwanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala fi mawdi' la yukrah ifraduhu bisawm. Akan tetapi Imam Ahmad juga punya riwayat satu lagi, bahwasannya
tidak makruh. Makruh tidak makruh kan pada baik oleh, ya boleh, pada baik oleh, ya. Jadi bolehnya berpuasa tanggal 10 saja hukumnya apa? Ijma, enggak ada masalah. Khilafnya antara boleh dan makruh. Tapi pada asalnya tidak ada yang mengatakan haram. Berarti boleh, ya. Makruh kan juga boleh, tapi juga kalau bisa dihindari, kan seperti itu. Ma mubalaghatihi fi mukhalafatil musyrikin. Kenapa sampai dikatakan makruh? Maksudnya Imam Ahmad itu supaya betul-betul diusahakan menyelisihi orang-orang Kalau tanggal 9 sibuk, mampunya 10 tambah siji maning. Tanggal 11 maksudnya kayak gitu, ya. Jadi hadis tadi puasalah 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya. Wallahu a'lam, mungkin maksudnya kalau enggak mampu di 9 maka ambil yang 11, ambil yang 11. Adapun disunahkan 3-3-nya, maka Allah alam, sanadnya dhaif, ya, sanadnya dhaif dan tidak dijadikan hujjah. Adapun dijadikan hujjah adalah tanggal 10 dan 9. Kalau tidak mampu 9, 10 tok, maka dalam mazhab khilaf Imam Ahmad punya 2 riwayat. Yang pertama mengatakan hukumnya makruh, yang kedua boleh. Tapi untuk amannya maka ambil 1 lagi untuk menyelisih orang-orang musyrik. Naam. Wa shaum Asyura kafaratus sanah, dan puasa Asyura itu menggugurkan dosa 1 tahun yang telah lalu. Walhamdulillah, ya. Yusannu fihi, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Sepertinya sudah mulai pada ngeleyup. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Pertanyaan jika ada silahkan ditulis saja, ya. Nanti kita jawab di pertemuan yang akan datang, karena sepertinya waktu sudah cukup malam. Barakallahu fiik. Kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.